sih yang dimaksud dengan demam berdarah? Mungkin ayah bunda ada yang masih belum tahu nih, silakan Iya. dokter untuk bisa dijelaskan. Oke, makasih Mas Ziggy. Jadi demam berdarah ini adalah suatu penyakit ya. Jadi demam berdarah ini adalah penyakit dan memang kalau mau dilihat dari katanya itu ada dua suku kata. Yang pertama adalah demam dan yang kedua adalah berdarah. Jadi kalau demam berdarah itu yang pasti pasiennya memiliki atau anak kita memiliki suatu penyakit yang memiliki gejala pertama demam. Jadi itu dulu yang paling mudah ya. Yang kedua adalah berdarah. Nah, berdarah ini adalah suatu keadaan yang kalau sampai dia sudah berdarah, itu artinya kita sudah harus alert atau harus hati-hati. Itu ada sesuatu yang sudah tidak baik sebenarnya. Nah, demam berdarah ini adalah sebenarnya suatu penyakit yang diakibatkan karena suatu infeksi. Dan infeksi yang dapatkan daripada demam berdarah ini adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh karena infeksi virus dengue. Jadi Hmm. penyebab daripada demam berdarah ini adalah virus dan nama virusnya adalah virus dengue. Nah, karena itu dari catatan-catatan kalau memang kita lihat ya, Bunda dengan Ayah melihat di entah itu di media sosial atau di mana selalu dibilang oh ya infeksi virus dengue ya atau demam dengue. Nah, itu berhubungan erat dengan yang namanya dengan demam berdarah. Dan penyebab daripada infeksi virus dengue ini adalah nyamuk. Jadi karena kita di daerah tropis ya, kalau mungkin kita di daerah non tropis yang banyak esnya, nyamuknya hampir tidak ada. Tapi karena kita daerah tropis, jadi nyamuk itu banyak. Dan penyebab daripada demam berdarah atau dengue ini adalah nyamuk yang namanya nyamuk Aedes aegypti. Nanti kalau kita mau dalami sebentar kita nanti diskusi ya. Nah, gejala demam berdarah ini yang paling utama adalah demam dan demamnya berbeda dengan demam yang lain. Nah, demamnya utama biasanya demamnya itu tinggi dan mendadak. Jadi biasanya kalau anak Hmm. pada saat demam biasanya, oh demamnya pada saat diukur, oh dia dari awalnya, dok kemarin subuh demamnya itu 37,8, kayak sumber-sumber ya. Terus kemudian, dok dia naik pelan-pelan kok dok, 2-3 hari cuma naik 38,1 contohnya. Terus kemudian turun lagi. Nah kalau demam berdarah, apalagi penyebabnya infeksi dengue ini, demamnya itu langsung tinggi dan mendadak. Jadi pada saat dia demam, gak ada gejala apa-apa, tiba-tiba, dok, tiba-tiba anak saya udah demam, tiba-tiba 39,5 derajat Celcius. Nah, itu yang dinamakan dengan demam mendadak. Kadang-kadang ada gejala yang lain ya, ada kadang-kadang kalau anak udah mulai besar ya, udah bisa ngomong, udah tahu nyeri, udah bilang, mama kepala saya sakit gitu. Terus kemudian mama tangan-tangan saya kaki saya semuanya sakit gitu kayak ada gejala nyeri otot nyeri sendi ya. Kemudian demam ini biasanya dia berkembang ya, demam berdarah ini dia berkembang untuk masa inkubasinya dan gejala demamnya itu muncul sekitar 2 sampai 7 hari. Jadi karena infeksi virus memang khasnya adalah demam tinggi pada saat dari pertama hingga hari ke-6 sampai hari ke-7. Nah, yang kita khawatirkan daripada demam berdarah adalah komplikasinya. Tadi saya jelaskan mengenai demamnya. Nah, yang kita khawatirkan adalah suatu keadaan berdarahnya ini. Nah, demam yang biasa, contohnya karena infeksi bakteri atau ada infeksi lokal di suatu organ, biasanya dia akan menurun sendiri seiring dengan imunitas yang muncul ataupun kita memberikan suatu obat sesuai dengan keadaannya. Nah, demam berdarah ini berbahaya karena virus daripada demam berdarah ini dia akan merusak sel darah kita dan akan menyebabkan suatu yang dinamakan dengan perdarahan. Dan perdarahan ini yang harus kita hati-hati. Karena apabila sudah terjadi perdarahan, artinya sudah terjadi suatu yang dinamakan secara medis itu kebocoran plasma. Nah, kebocoran plasma ini akan menyebabkan perdarahan yang bisa menjadi hebat dan bisa menyebabkan shock dan bisa menyebabkan kematian. Jadi ini hal yang harus kita hati-hati terhadap demam berdarah. Jadi kita harus mengenal dulu. Jadi demam berdarah ini bukan suatu penyakit yang hanya sekedar demam, ya, tapi ini adalah suatu penyakit yang memiliki resiko besar dan bisa membawa kepada suatu komplikasi sampai kepada kematian.